Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Tanpa ngurangi rasa hormat, saya hormati semua. Ini ada beberapa Gus. Ini saya ngaji insyaallah seperempat jam. Begini. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka, rata guru kita ini bermadhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius. Saya berpikir begini, ini madhab Syadzili. Kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab Hikam. Kita tahu kitab Hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang. Setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu. Kilali kata Abdul Hasan Asy-Syadzili, saya pernah dapat hadis, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hadis itu. Hadis itu nggak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. kata hadis tadi, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asyi'ah wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'dila bika an husni dzanni billah ila su'idzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas. Wah ini masalah lelaki perempuan. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwatil jabhah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sapati a'zumin, yaitu al jabhah wal yaden wal rubaten wal qadamen, yaitu jabhah 2 tangan, 2 lutut dan 2 qadamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi, 2 orang ini khilaf. Kan gak mungkin kita sebagai mushahihnya karena yang khilaf ini 2 ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa hanya ngikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idzakhtalafan Nawawi wa Rafi'u qudiman Nawawi, tidak bisa karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Mamba ya, satu sumbernya semua madzhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basori. Nabi tidak menyebut wayadi wa rukbati wa qadam. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujudnya 7 anggota ya taklem pantes dadi Rais Suriah. Itu. Yang sujudnya bathuk tok ya tetap sah ngikuti mazhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wayadi warubati wakoda. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena
tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere, sing nganggo bathuk tok yang mlebu swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah albul. Nah, ini madzhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Karena tidak mungkin lah kita tidak bela Islam di zaman akhir, tidak mungkin, karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ra mesti mlebu swarga, sing salat ngethuk ra mesti husnul khotimah, wah akan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas, dilatih bil ilmi. Saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.